Kalau di luar sholat kita baca Al-Quran, tiba di ayat sajadah, kita disunahkan sujud. Atau kita mendengarkan orang baca Al-Quran, tiba di ayat sajadah, walaupun yang membaca tidak sujud, kita yang mendengarkan disunahkan sujud, apalagi yang membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Bapak pengurus masjid yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik pelajar jamaah sholat isya, tarawih, dan witir rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ada sujud yang dilakukan selain dari sujud yang menjadi rukun sholat, yaitu yang pertama sujud tilawah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Ini agaknya penting karena ada kaitannya dengan bermacam kehidupan kita. Yang pertama sujud sajadah. Sujud sajadah itu disebut juga dengan sujud tilawah. Maksudnya adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Kalau kita membaca ayat sajadah atau mendengarkannya, lalu kita disunatkan sujud. Apa keutamaannya? Dalam sebuah hadis Rasul menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza qara'a bnu adam sajadata, apabila anak Adam membaca ayat sajadah, fa sajada, maka ia sujud, i'tazala syaitan, menyingkir setan, wa yabki, dan menangis setan, wa yakulu, dan dia meratap. Apa buah ratapnya? Ya wailah, aduh celakanya, umiru bisujudi fasajadah, anak Adam disuruh sujud, dia sujud, falahul jannah, maka baginya adalah sorga. Wa umirtu bisujudi, sementara aku disuruh sujud, fa'asaitu, aku membangkang, falayyan nar, maka bagiku adalah neraka. Jadi kalau kita membaca atau mendengar ayat sajadah lalu kita sujud, yang pertama setan menyingkir, yang kedua setan menangis, yang ketiga setan meratap. Manan ketujuh dewa, setan menyingkir atau mendekat? Menyingkir. Kalau kita sujud sajadah karena baca atau mendengar sajadah, maka setan menyingkir. Manan ketujuh dewa, setan galak atau menangis? Kalau kita sujud sajadah, setan menangis dan meratap. Ini keutamaannya. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu, berapa jumlah ayat sajadah itu di dalam Al-Quran? Berapa, Pak? 30. Yang 30 itu adalah ayat di dalam surat As-Sajadah. Jadi berapa ayat dalam surat As-Sajadah? Itu jumlahnya 30. Tapi berapa ayat sajadah? Ingat ingin? Berapa jumlahnya, Pak? Itu jumlahnya 15. Jumlahnya berapa? 15, tersebar di berbagai surat di dalam Al-Quran. Contohnya di akhir surat Al-A'raf yang berbunyi walahu yasjudun. Ada di surat Ar-Ra'du ayat 15 bil ghuduwi wal asol. Ada di surat As-Sajadah itu di ayat yang ke-15 wahum la yastakbirun, dan di berbagai surat lainnya. Jadi jumlahnya ada 15 tempat. Kalau kita membaca, tiba di ayat itu, membaca atau mendengarnya, kita disunatkan untuk sujud. Nah, Bapak Ibu, di bulan Ramadan kok kan ada yang sampai membaca Quran yang sampai khatam Quran bagaimana? Kan ada itu, Pak? Kalau memang
berapa kali kita bertemu dengan ayat sajadah itu? 15 kali. Berapa kali sujudnya itu? 15 kali. Nah, Bapak Ibu, lai sujud awak tiba di ayat-ayat sajadah itu? Hah? Lai Bu? Lai, alhamdulillah, lai sujud. Walaupun tadi ragu-ragu tentang sujud sajadah itu, rupanya lai sujud. Nah, apa bacaannya sujud sajadah itu? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Boleh tambah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi kalau dalam solat kita membaca ayat sajadah, kita disunatkan sujud. Kalau kita solat berjamaah, itu nanti tergantung imam. Kalau imamnya sujud sajadah, kita sujud sajadah pula, karena terkait mengikut imam. Kalau di luar solat kita baca Al-Quran, tiba di ayat sajadah, kita disunatkan sujud. Atau kita mendengarkan orang baca Al-Quran, tiba di ayat sajadah, walaupun yang membaca tidak sujud, kita yang mendengarkan disunatkan sujud, apalagi yang membacanya. Nah, Bapak Ibu, ada yang lah pernah sujud 5 balik kali selama khatam itu, Bu? Ada yang lah? Ada lain? Ada lain. Jadi kalau begitu ke depannya kita coba tandai ayat-ayat sajadah itu untuk kita bisa sujud tiba di ayat itu. Satu. Yang kedua, sujud sahwi. Sahwi artinya lupa. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa. Penyebabnya itu ada 4 macam. Yang pertama, yaitunya ketika berlebih rokaat solat. Nah, jadi kalau berlebih rokaat solat, kita disunatkan sujud sahwi. Dalam sebuah hadis katakan, Ani bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur khamsan, salat zuhur 5 rakaat. Nah, sebenarnya salat zuhur itu berapa rakaat? Sampai ikut Nabi salat 5 rakaat. Fayaqulu faqila lahu, maka dia ditanya oleh orang, azida fi shalah, ya Rasul, apa kau bertambah rakaat salat kini? Biasa sampai kini 5. Faqala, maka Nabi menjawab, wa ma zalika, kenapa demikian? Ba mako itu kata Nabi. Faqalu, maka sahabat menjawab, sholaita khamsan, tadi engkau solat 5 rakaat. Fasajadata sajadataini ba'da masalam, lalu Nabi sujud sahwi 2 kali sesudah salam, karena dia taunya sudah salam. Setelah ditanya orang, sujud sahwi 2 kali. Itu yang pertama. Yang kedua penyebabnya ketika kelupaan tasawuf awal. Tasawuf awal ke rakaat keberapa? Rakaat kedua. Sudah sujud kedua, kita duduk tasawuf. Ikut sudah sujud kedua, langsung tagak, tidak sujud. Rasul mengatakan, Anil Muwirah, dari Muwirah, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, iza qoma ahadukum minar rakaatain, apabila berdiri salah seorang di antara kamu setelah 2 rakaat, yang aturannya tadi duduk, ini langsung berdiri, falam yastatimma qaiman, belum sempurna lagi berdirinya, dia ingat, fal yajlis, hendaklah dia duduk kembali. Tapi kalau sudah sempurna berdirinya, maka jangan duduk, teruskan saja. Itu nanti yang diganti dengan sujud sahwi. Ambil contohkan, walaupun tidak sempurna di sini, sudah sujud kedua, dari rakaat kedua aturannya duduk, Allahu Akbar berdiri. Sampai seperti itu sudah sempurna berdirinya? Belum. Fal yajlis, hendaklah dia duduk kembali. Tapi kalau sudah sempurna dari sujud tadi, Allahu Akbar, sudah sempurna berdirinya? Sudah. Duduk alon lain. Jangan duduk, teruskan saja. Nah, ini nanti yang diganti dengan sujud sahwi. Batasnya berdirinya sudah sempurna atau belum. Kalau enggak, nanti jangan sampai wairil maghdubi alaihim walad, duduk alun lain. Lalu duduk bara jauh otreknya itu.
Jadi lanjutkan saja kalau sudah sempurna berdiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyebabnya itu adalah di waktu ragu-ragu dalam bilangan rakaat solat. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, iza sakku ahadukum fi solatihi, apabila ragu salah seorang di antara kamu dalam solatnya, maka berapa, dia tidak tahu lagi solatnya itu salasan am 3 atau ampe atau 3. Pernah tidak serupa itu, Bu? Ragu-ragu itu pernah. Nah, waktu itu falyarahisak, hilangkan keraguan, wal yabni alam mastaikon, ambil keyakinan. Ma yang lebih yakin awak 3 atau ampe. Ambil keyakinan itu. Tapi kalau 50-50, ambil yang terkecil. Nah, sama bareknya rasanya 3 atau ampe itu sama, ambil yang terkecil, tetapkan yang terkecil itu. Tapi kalau ndak 50-50, ambil di mana yang lebih yakinnya, hilangkan keraguan. Andaikan nanti tidak tempat dugaan kita, kecewa 3 padahal ampe ditambah 1, berapa jadinya tuh 5, akhirnya tidak sesuai, maka sujud sahwi itu yang menyempurnakan atau menetralisirnya. Tapi jika sesuai dugaan kita dengan sebenarnya, kata dugaan kita 3, sebenarnya memang 3, kita tambah 1 jadi 4, pas jadinya. Nah, sujud itu adalah menjengkelkan setan. Tadi awak ragu-ragu tuh setan itu lah basorak-sorai lah tepuk tangan, hore hore, mencari awak ragu tadi lah gembira setan itu. Kemudian kita sujud, setan itu jengkel. Jadi dia menjengkelkan setan. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, penyebabnya itu adalah kekurangan rakaat. Nah, Rasul pernah sholat sore hari 2 rakaat. Para ahli hadis mengatakan sholat sore hari itu sholat asar. Nah, sholat asar itu berapa rakaat, Bu? Sampai Rasul sholat 2, orang bisik-bisik, tapi tidak ada yang berani bertanya ke depan. Akhirnya maju yang bernama Zulyadain. Tanya ya Rasul, apa? Tadi itu engkau sholat di qasar atau engkau lupa? Kata Rasul, saya tidak mengqasar, saya tidak lupa. Benar ya Rasul, tadi engkau sholat cuma 2 rakaat. Ditanya oleh sahabat, benar saya tadi sholat 2 rakaat? Iya. Maka Rasul berdiri sholat 2 rakaat lagi. Sudah itu baru sujud sahwi 2 kali. Kenapa Rasul berdiri 2 rakaat lagi, Bu? Maka Nabi sholat 2 rakaat lain? Karena yang tadi kedua kan kurang 2 itu. Disempurnakan dulu berapa kurangnya. Nah, jadi kalau kurang rakaat sholat, tambah rakaatnya, berapa kurangnya, sudah itu baru sujud. Tapi kalau berlebih rakaat sholat, jangan dikurangi, langsung saja sujud. Lah jadi caranya itu, Pak? Nah, itu. Jadi sujud sawi itu bisa dilakukan di dalam sholat kalau penyebabnya diketahui dalam sholat. Tapi bila penyebabnya diketahui sesudah sholat dan tidak ada lagi rakaat sholat waktu itu, maka sujudnya di luar sholat. Apa bacanya? Bacanya subhana man la yanamu wa la yashhu. Boleh juga subhanallazi la yanamu wa la yashhu. Maha suci zat yang tidak pernah lupa, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Selesai tentang sujud sahwi. Terakhir, sujud syukur. Lay talo 3 minit lay talo apa? 3 minit lay talo. Lay kue. Tanya dulu ke pinggang ke lutut bah keceknya. Kalau lay kue kita tambah cek lain. Sujud syukur. Syukur artinya bersyukur atau berterima kasih. Sujud syukur itu sujud yang dilakukan untuk berterima kasih. Kenapa berterima kasih? Yang pertama karena mendapat nikmat. Apa mendapat nikmat itu? Contohnya lulus ujian, dapat pekerjaan, naik pangkat, lahir cucu, dapat menantu. Ibu-ibu pernah dapat menantu? Lai sujud syukur? Enggak. Pernah lahir cucu? Ada sujud syukur?
Jadi Bapak Ibu, kalau dapat nikmat dianjurkan sujud syukur. Terhindar dari musibah. Datang waktu kancang-kancang, aturannya kanai wak, tahu-tahu ndak kanai dah. Nah, di saat itu kita sujud syukur. Sujud syukur, sujud yang dilakukan secepat mungkin. Jangan heran, Rasul dapat nikmat di tepi jalan, Rasul langsung sujud di tepi jalan itu. Jadi sujud yang dilakukan secepat mungkin. Tapi awak kini, kalau dapat nikmat di tepi jalan, jangan sujud lo di tepi jalan kini tu. Biko dipatanyakan orang. Sajak bilo ko. Ya. Atau jusianyo mengaji. Bapak Ibu, secara hukum sah. Bumi dihukum suci sepanjang tidak ada najis di situ. Sah kita sujud di teras itu, di jalan itu kita sujud situ, sah. Pernah ndak ini solat hari raya lalu ndak tamuek langsung sampai ke jalan sembayang? Ada ndak tuh, Pak? Nah, itu sah. Sampai di lapangan sah saja, tapi nanti khawatirnya orang tidak paham kita sujud syukur di situ. Nah, dipertanyakannya nanti. Waktu itu baca saja alhamdulillah dulu, kalau tidak memungkinkan nanti tiba di rumah, tiba di masjid baru kita sujud syukur. Secara hukum sah. Nah, tapi kalau lajale taunggok situ, itu ya memang tidak boleh kita sujud situ. Bapak Ibu, jadi sujud syukur sujud yang dilakukan secepat mungkin. Sekarang bacaannya itu ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, kira-kira pilih yang mau. Yang pendek. Nah, kalau yang pendek bunyinya, alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matika alayya. Nah, itu yang pendek tu. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matika alayya. Kalau yang panjangnya, tidak usah diapa, ambo bacaan saja. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu yang panjangnya. Itu panjang cilik lah. Panjang pada yang tadi itu. Jadi pilih yang mana? Oh, yang panjang. Itulah manusia suku berubah-ubah pikirannya. Tadi sepakat milih yang pendek lambo bacaan. Lun sampai samini lagi pilih yang panjang. Jadi pilih yang pendek atau pilih yang panjang? Kalau pilih yang panjang, ada yang lebih panjang lagi. Lihat nanti di buku ko. Jadi Bapak Ibu, sujud sajadah, kembali, sujud sajadah boleh dalam solat, boleh di luar solat, boleh. Sujud sahwi boleh dalam solat, boleh di luar solat. Sujud syukur boleh dalam solat, tidak, dalam solat tidak boleh sujud syukur. Boleh di luar solat, boleh. Sujud sajadah satu kali apa dua kali? Sajadah satu kali, satu ayatnya, satu kali sujudnya. Sujud sahwi sekali apa dua kali? Dua kali. Sujud syukur sekali apa dua kali? Sekali. Jadi Bapak Ibu, kajian-kajian saya iringi dengan tulisan, lisan diringi dengan tulisan. Ada sujud tilawah, sahwi, syukur tergabung di sini. Ada nanti hutang piutang, bagaimana menyelesaikannya, apa doa dan lain untuk cepat terselesaikan hutang, tidak dililit hutang, ada bukunya. Tes CPNS di akhirat dan banyak yang lain-lainnya. Ada 6 buah satu paket, itu dengan harga Rp20.000. Siapa yang ingin mempelajarinya dari yang tertulis tadi, itu sudah disiapkan. Nanti minta izin kepada Pak Pengurus, ada anggota saya membuka di depan, bisa dilihat nanti di luar. Kemudian Bapak Ibu, saya juga membuat untuk pembelajaran. Apa itu? Umat Islam, walaupun dulu tidak sekolah di madrasah, tidak di pesantren, dia bisa menterjemah Al-Quran. Walaupun umurnya 50, 60, 70, 80, apalagi yang lebih muda, lebih bisa. Kalau diikutinya 1 juz, dia bisa menterjemah Al-Quran 30 juz. Sehingga nanti solatnya enak. Ayat mana saja yang dibaca oleh imam dalam solat, dia bisa menterjemahnya, walaupun dia tidak hafal ayatnya, dia bisa menterjemahnya. Untuk itu belajarnya saya buat 3 macam. Yang pertama tatap muka,
yang kedua melalui Zoom, yang ketiga dia bisa melalui YouTube. Jadi ikuti YouTube-nya atau tatap mukanya, tulis dari buku ini, dia bisa belajar itu. Kemudian ada yang lain adalah kalau dulu orang membuat standarisasi orang Minang. Apa standarisasinya? Orang Minang itu pandai baca Quran, pandai mendoa, pandai dia pidato, bahkan pandai azan, pandai qomat, pandai pasambahan, pandai silik. Orang-orang dulu ada ndak tasabik serupa itu, Bu? Ada ndak tasabik serupa itu? Ada. Nah, sekarang hampir-hampir tidak terdengar standarisasi itu. Kini ambo buan balik untuk mendoanya, untuk khutbahnya, untuk ceramahnya, untuk azan, untuk qamat, termasuk untuk pasambahan, pantun dan lain sebagainya. Ambo buatkan bukunya, pasambahan dan keterampilan lainnya yang mesti dimiliki oleh orang Minang. Cari bukunya, dengarkan di YouTube sehingga nanti menjadi terampil dari keseluruhannya itu. Nah, Bapak Ibu, banyak pembelajaran-pelajaran yang saya susun bukunya, bisa diikuti tatap muka, Zoom, atau langsung ke YouTube. Bagi yang berkenan, silakan lihat jadwalnya nanti, lihat bukunya, sehingga nanti umat Islam tidak hanya bisa baca Quran, tapi dia bisa menterjemah Al-Quran. Ini saja pengajian kita, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.